banyak yang komplain KTP-nya dicatut katanya, termasuk anaknya Anies Baswedan gitu. Tapi buat saya pribadi, Pilkada Jakarta bukan tentang Anies Baswedan. Saya setuju dengan komentar netizen. Harapan kita hanya tinggal satu. Prabowo tidak sama dengan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Wah, kemarin kita baru ulang tahun ke-79. Dan cukup ramai juga, ada 2 perayaan besar di IKN dan di Jakarta. Selamat buat Pak Jokowi. Akhirnya janjinya terpenuhi, bisa di IKN upacara. Selamat juga Pak Prabowo yang mungkin ini adalah upacara Hari Kenegaraan terakhir sebagai peserta, karena tahun depan sudah jadi pembina upacara. Ini biasanya kan kita rekap mingguan tuh kita bikin di Jumat ya. Ini sekarang kita bikin di Senin karena banyak banget kejadian di akhir minggu kemarin yang kemudian berimbas ke awal minggu ini dan di hari-hari selama minggu ini gitu. Satu-satu ya. Minggu kemarin dihebohkan dengan lolosnya Darmo Parengkun dan Kun. Saya Darmo Parengkunnya saya kenal, tapi Kun yang wakilnya saya nggak kenal. Jadi Kun Wardana ya? Kun Wardana. Ya, saya mau nyampein kalau saya nggak kenal gitu. Tapi kalau Dharmanya kenal. Nah kalau kemudian banyak warga Jakarta yang nggak kenal Dharma, emang butuh waktu untuk memperkenalkan Dharma. Tapi kalau mau tahu kualitasnya, dia berkualitas sih. Dia bintang 3 polisi. Dan ada di YouTube-nya Hendy Satrio. Jadi di scroll back aja ada 2 episode. Nah memang ramenya itu gara-gara banyak yang komplain KTP-nya dicatut katanya, termasuk anaknya Anies Baswedan gitu. Kalau ini sih saya nggak tahu ya siapa yang salah. Tapi Bang Dharma bilang dia banyak relawan ya. Mungkin relawan-relawan itu yang ngambil. Atau saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Ada yang mengkait-kaitkan dengan bobolnya pertahanan data nasional waktu itu ya. Tapi kalau menurut saya sih terlalu kecil lah kalau untuk beginian doang sampai membobol pusat data nasional. Nah, tapi kalau menurut saya KPUD verifikasi ulang aja. Saya yakin juga Bang Dharma ready diverifikasi ulang. Karena saya yakin kualitas Bang Dharma ini kan memang dia tuh orang yang lurus tahu saya. Pasti dia nggak pengen nih nama baiknya tergoncang gara-gara verifikasi KPU yang mungkin ada selip-selipan kurangnya. Jadi kalau menurut saya sih itu diulang aja, dan buat warga Jakarta yang memang tidak merasa mendukung tapi KTP-nya ada, ya lapor aja ke Bawaslu. Termasuk juga yang mendukung tapi namanya belum masuk. Nah, itu juga lapor ke KPU, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan hari ini tuh rencananya di hari Senin ini rencananya ada deklarasi Ridwan Kamil Suswono. Suswono apa Siswono sih? Suswono, Pak. Suswono ini dia pernah jadi Menteri Pertanian di era SBY. Ya betul, di era SBY. Nah, ini didukung hampir semua partai politik kecuali Hanura dan PDI Perjuangan. Nah, nampaknya Ridwan Kamil ini akan melawan Darmo Parengkun di Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan 27 November nanti. Anies gimana ya? Anies nggak bisa. Rano Karno gimana ya? Nggak bisa juga gitu ya. Ya PDI Perjuangan harus menelan pil pahit lah ya. Ini memang luar biasa. Perjuangan rezim ya untuk menggagalkan Anies Baswedan maju kontestasi dan PDI Perjuangan ikut dalam kontestasi. Tapi buat saya pribadi, Pilkada Jakarta bukan tentang Anies Baswedan, tapi bagaimana sebetulnya rakyat Jakarta mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mereka inginkan memimpin Jakarta. Kaisang gimana? Ya kita masih tunggu sampai pendaftaran. Jadi gini teman-teman. Jadi atau tidaknya seseorang maju ke dalam pilkada itu bukan gara-gara deklarasi, tapi pada saat pendaftaran 29 November 2024 nanti, 29 Agustus
29 Agustus 2024 nanti adalah batas pendaftaran. Jadi kalau kemudian tiba-tiba jadi Ridwan Kamil Kaesang atau Kaesang Ridwan Kamil atau Ridwan Kamilnya kembali ke Jakarta, itu masih mungkin. Deklarasi ya hanya deklarasi. Yang resminya adalah pendaftaran di KPU. Nah, lantas apakah kemudian masih ada harapan buat pendukung capres lain, misalnya pendukung Rano Karno, pendukung Anies, untuk bisa mengharapkan jago-jagonya tampil? So far kubur dulu mimpi itu. Kecuali memang ada keajaiban di ujung-ujung hari-hari pendaftaran. Termasuk juga para kader PSI. Mungkin saja tiba-tiba ketua Anda, Kaesang Pangarep, dipindahkan oleh ayahanda. Nggak usah di Jawa Tengah, ke Jakarta aja. Ayahanda kan punya kekuatan hebat. Ya, jadi juga buat Pak Suswono dan Kang Ridwan Kamil juga ya deklarasi aja. Tetap jalankan rencana istiqomah agar bisa mendaftar. Nah, yang saya bikin deg-degan itu apakah Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pangrengkun Kunwardana itu diinginkan oleh warga Jakarta sebagai calon pemimpin mereka. Gimana kita bisa tahu diinginkan atau tidak? Tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasinya rendah, bahkan di bawah 50%, ya artinya sebetulnya mereka tidak diinginkan oleh warga Jakarta sebagai gubernur. Ya, kita lihat nanti. Oke. Ya, agak santai dikit. Setelah tadi politik lokal Jakarta, Premier League udah mulai lagi tuh, Liga Inggris. Ya, para jagoan-jagoan atau unggulan-unggulan menang tuh. Liverpool menang, Manchester City menang, Arsenal menang, Manchester United sayangnya juga menang. Dan beberapa klub lain. Tadi sudah mulai jadinya persaingannya. Dan karena saya Liverpool banget, saya kasih info bahwa Muhammad Salah tidak pernah absen mencetak gol di setiap pertandingan awal Liverpool setiap liga sejak dia bergabung. Itu luar biasanya. Jadi buat para pecinta Liga Inggris, kita mulai Sabtu, Minggu, Senin biasanya ya, kita menyaksikan Liga Inggris. Silahkan didukung lagi klub-klubnya gitu ya. Itu tadi yang agak ringan. Kemudian ada berita bahagia buat pendukungnya Jessica Wongso. Kemarin bebas bersyarat. Nanti kita akan ngobrol ya dengan beberapa bintang dari filmnya apa tuh waktu itu Cup. Yang Dewi Harun, ada kemudian Fris ya kita mau ngulik lah gimana sih sebetulnya setelah bebas ini Jessica ngapain aja, karena orang-orang ini termasuk orang yang cukup mendalami Jessica juga. Ice Cold ya, Ice Cold. Nah itu kita akan ngobrol lagi tuh. Christian dan Dewi Harun waktu itu sempat ngobrol juga di YouTube saya. Nanti coba kita ajak lagi ya. Apakah pengen tahu juga nih setelah ini gimana sih story-nya, karena Christian terutama ya di IG-nya tuh mengucapkan selamat juga. Nah ini memang masih misteri lagi. Ada beberapa netizen bilang, wah pengalihan isu ini dari isu catut-catut KTP. Kemudian Christian keluar, wah kalau untuk pengalihan isu, saya kabarin ya, saya kasih tahu, saya informasikan. Di awal minggu ini, banyak banget isu-isu baru. Oke, sekarang kita masuk ke isu selanjutnya. Reshuffle kabinet. Wah, ini baru saja reshuffle dilaksanakan. Bahlil jadi SDM gantiin Arifin Tasrif yang dekat dengan PDI Perjuangan. Banyak yang nanya kenapa Bahlil diangkat ya? Karena Bahlil harus ngurus tambang. Kan NU sama Muhammadiyah mau dapat tambang. Terus mungkin juga banyak ormas-ormas lain. Dan kebetulan juga waktu itu sih diangkat oleh Tempo. Bahlil sih salah satu pelaku tambang juga kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf nih. Jadi karena dia harus ngurusin tambang, di masa ujung-ujung pemerintahan Jokowi ini dia dipilih lah sebagai SDM. Arifin Tasrif jadi apa? Jadinya pulang ke rumah. Kan nggak jadi apa-apa. Nah, yang menggantikan
Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi, itu Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran, Bapak Roslani. Nah, itu orang lama juga lah di dalam dunia investasi dan lain-lain. Nah, yang mau saya bahas tuh sebenarnya Kumham. Ini diganti nih, Pak Yasona diganti Andi Supratman Atgas. Ini sih temennya Henry Satrio juga nih, Mas Andi nih. Ya Yasona juga. Tapi sebetulnya pertanyaan besarnya adalah kenapa Pak Yasona diganti ya? Ini kader PDI Perjuangan atau yang dekat dengan PDI Perjuangan kedua setelah Arifin Tasrif yang diganti. Ada desas-desusnya kan Pak Jokowi marah ke Pak Yasona karena dia langsung mengesahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru. Yang isinya para striker tuh, Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, gitu-gitulah. Basuki Cahayapurnama, wah masuk semua. Nah itu kabarnya Pak Jokowi marah. Kenapa nggak konsultasi dulu? Mungkin begitu ya sebagai presiden. Jadi memang teman-teman digantinya Kumham ini sangat berpengaruh pasti pada peta perpolitikan di Indonesia karena yang namanya surat izin mengemudinya partai, SIM partai itu atau surat izin partai berkontestasi itu yang mengeluarkan SK kepengurusannya itu Kumham. Nah, jadi tergantung negara. Kalau negara mau intervensi, intervensinya dari situ. Misalnya Ilham bikin partai, Ucup sebagai kader partai tidak puas dengan kepemimpinan Ilham. Ucup bikin sendiri tuh Munas. Nah, karena Ucup lebih disukai oleh pemerintah, jadi kepengurusan Ucup yang disahkan oleh pemerintah. Jadi yang bisa ikut pemilu, kepengurusannya Ucup. Nah, ini terkait nih. Apakah kemudian terkait dengan beberapa isu misalnya Golkar ya. Golkar udah pernah tuh digituin di belah bambu dulu zamannya Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Tapi Abu Rizal Bakrinya top, Agung Laksononya juga top. Abu Rizal Bakri secara bijaksana akhirnya bisa mengembalikan keutuhan Golkar lagi walaupun sekarang agak membingungkan situasinya ya. Kenapa saya katakan ini berpengaruh terhadap kondisi politik? Karena tiba-tiba saya nggak tahu ya tiba-tiba lah menurut saya karena Golkar aja kan Desember. Hampir semua partai politik menarik muktamarnya, munasnya atau rakernasnya, yang jelas penggantian kepengurusan itu jadi sebelum penutupan pendaftaran pilkada 29 Agustus nanti. Golkar akan munas 20 Agustus. PAN 23 Agustus. Muktamar PKB itu kalau saya nggak salah 23-24 Agustus. Kemudian Nasdem juga begitu. Jadi ini ya memang cara pemerintah mengatur partai politik dari susunan pengurusan itu. Kalau merasa ingin diintervensi ya di situ. PDI Perjuangan udah duluan. Nanti lagi biasanya 10 Januari biasanya itu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang berpengaruh dan memang kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini nggak oke-oke banget sih menurut saya. Dan secara demokrasi juga terganggu. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan di X saya itu, terkadang gangguan-gangguan demokrasi ini bisa diselesaikan dengan beberapa kalimat. Misalnya, bukan bisa diselesaikan sih, alasannya atau respon dari demokrasi yang tidak baik menurut Henry Satrio hari ini biasanya direspon oleh kelompok-kelompok tertentu misalnya dengan bahasa, loh kok tanya saya? Itu kan wewenang parpol, tanya parpol. Atau misalnya, itulah omongan orang-orang kalah. Move on dong. Nah, kayak gitu-gitu loh. Dan ini kan pilihan rakyat. Aturan apa yang dilanggar? Nah, kayak gitu-gitu tuh mulai bermunculan lagi tuh kalimat-kalimat itu. Kita mesti apa sebagai rakyat? Ya, kita ini kan pemilik negara ini. Kalau menurut kita semua hal-hal ajaib ini masih dalam batas-batas toleransi, ya udah, kita biarkan dulu. Tapi kalau menurut kita sudah di luar batas-batas toleransi dan bisa mengancam keutuhan bangsa, ya kita memang harus bergerak.
Tapi saya setuju dengan komentar netizen. Harapan kita hanya tinggal satu. Prabowo tidak sama dengan Jokowi. Tapi kalau buat saya, Prabowo lebih baik dari kita. Kan kalau Jokowi adalah kita waktu itu. Jadi ya harus lebih baik lah. Kita doakan lah. Kedua pemimpin ini oke, baik. Pak Jokowi bagus. Pak Prabowo juga diharapkan bagus. Hanya memang di dalam demokrasi, kalau bahasa Tempo, mengganggu demokrasi dengan cara-cara ilegal. Nah, gitulah. Ya lagi-lagi kalau kita tanya, kalau kita kritisi, jawabannya loh, itu kan partai politik, bukan saya. Loh, ini pasti omongan orang-orang kalah dan lain-lain dan lain-lain. Oke, itu tadi rekap kita hari ini. Nanti terserah Ucup dan Ilham, Rifki, dia mau rekap yang akhir minggu atau awal minggu lagi. Tapi kita jalani aja lah itu ke depannya. Dan gini, move on, ya, itu bukan untuk orang yang kalah sebetulnya. Kalau memang yang kalah harus move on, oke. Tapi move on lebih wajib dilakukan oleh orang-orang yang menang. Bagaimana dia menghargai perjuangan orang yang kalah, dan bagaimana yang menang tidak terlalu jumawa dan merasa superpower. Karena di atas langit ada langit, dan tentu saja ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi-lagi buat Anda yang menang, Anda juga harus move on. Seperti waktu Liverpool juara Champion, juara Liga Premier, habis itu kita move on. Kalau kalah, prinsip pendukung Liverpool cuma satu. Musim depan pasti milik kita. Kira-kira gitulah. Terima kasih ya. Saya Hendy Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.